Jadi di sini melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang malaikat kiramul katibin. Bahwasannya ada suatu riwayat, jadi ada suatu riwayat malaikat pencatat amal baik itu sangat dipercaya bagi malaikat pencatat amal buruk. Ketika seseorang hamba melakukan satu kejelekan, satu dosa, maka malaikat pencatat amal buruk ini tidak mau menulisnya, Sampai kapan? Selama 7 jam. Ketika seorang hamba melakukan dosa, malaikat pencatat amal buruk ini tidak langsung mencatatnya akan dosanya, tapi menunggu 7 jam. Tuh. Ketika mau menulis pencatat amal buruk ini, malaikat pencatat amal buruk, lalu malaikat pencatat amal baik bilang, amsik, tahanlah, jangan kau langsung tulis, jangan langsung kau catat, tahan. Lalu menahan, tidak menulis malaikat pencatat amal buruk ini. Sampai kapan? Sab'a sa'atin, selama 7 jam. Fa in istaghfara, apabila hamba tersebut yang melakukan satu dosa, apabila hamba tersebut meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar dan penyesalan, maka malaikat pencatat amal buruk ini tidak jadi menulisnya. Gitu. Bila selama 7 jam hamba tersebut tidak beristighfar, tidak mohon ampun kepada Allah, maka dosanya akan dicatat. Gitu. Jadi seorang hamba kalau melakukan satu dosa itu masih nunggu 7 jam untuk mencatatnya. Khawatir hamba tersebut meminta ampun dan istighfar kepada Allah. Itu luar biasa. Beda halnya kalau seandainya seorang hamba melakukan satu kebaikan, maka akan dicatat satu pahala itu segera, tidak menunggu, langsung dicatat. Itu. Jadi malaikat pencatat amal baik, ketika seorang hamba melakukan satu kebaikan langsung dicatat tanpa pengetahuan daripada pencatat amal buruk. Tetapi kalau malaikat pencatat amal buruk menulis satu kejelekan bagi seorang hamba, dia akan memberitahu terhadap pencatat amal baik. Beri warning. Ini saya mencatat keburukan daripada seorang ini, dia sudah melakukan dosa. Mau mencatat, tiba-tiba kata pencatat amal baik, amsik, tahan, jangan keburu kau catat, khawatir dia minta ampun. Jadi tidak langsung dicatat dosa kita selama 7 jam. Malaikat saja akan memberi kesempatan dan mengharap kita untuk beristighfar. Tapi kebanyakan dari kita itu lupa untuk meminta ampun gitu. Jadi kasih kesempatan terhadap kita 7 jam kita melakukan dosa, tidak langsung dicatat oleh malaikat. Nunggu 7 jam. Bila dia itu istighfar atau minta ampun langsung ditulis, dihapus, tidak jadi mencatat. Bila dia tidak beristighfar maka langsung dicatat seketika. Gitu. Jadi luar biasa, beda ketika amal baik dan amal buruk ketika sama-sama dicatat. Kalau amal baik jangankan melakukan, niat saja kita sudah dicatat oleh malaikat pencatat amal baik itu. Beda halnya kalau kita melakukan satu dosa masih nunggu 7 jam. Berarti masih diberi kesempatan terhadap seorang hamba tersebut untuk meminta ampun kepada Allah. Ketika seorang hamba dicabut nyawanya lalu dimakamkan, ditaruh di liang lahat, di kuburan, lalu 2 malaikat ini bilang, "Ya Rabbi wakkaltana." Ya Allah, Engkau memasrahkan kami, bi'abdika kepada hambamu ini, naktubu amalahu, untuk menulis amal-amal perbuatannya, amal baik maupun amal buruk. Dan sekarang ya Allah, hambamu sudah dicabut ruhnya. Fa'dan lana, ya Allah berilah izin kepada kami untuk naik ke langit. Lalu Allah berfirman, as-sama'u mamlu'atun, langit sudah dipenuhi oleh malaikat yang bertasbih. Jadi kamu malaikat 2 pencatat ini, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk, kembali dan bertasbihlah kepadaku, bertahlillah kepadaku,
di atas kuburan daripada seorang hamba tersebut. Gitu. Jadi enak sekali ya, jadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ketika dua pencatat ini mau naik ke atas langit, oleh Allah suruh kembali. Bertasbihlah untuk hambaku, bertasbihlah kepadaku untuk hambaku. Kita melakukan kejelekan masih ditunda 7 jam untuk mencatatnya. Ketika di akhir hidup kita, malaikat malah bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah untuk kita. Luar biasa. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat juga akan mendoakan kita seperti apa yang sudah kita doakan terhadap orang lain. Tuh. Doa kita dengan doa malaikat lebih cepat mana? Lebih cepat malaikat gitu. Jadi luar biasa. Kalau berdoa dalam selesai sholat atau ketika pertengahan malam, sepertiga malam, sholat tahajud, doa yang banyak guru kita doakan, keluarga kita, kakek, nenek, teman-teman, kerabat, semuanya didoakan. Maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Seperti apa yang sudah kita doakan. Gitu. Lebih cepat mana? Ya lebih cepat malaikat lah. Karena kita selalu tiap hari melakukan dosa. Gitu. Karena dosa tersebut sulit diterimanya sebuah doa. Melakukan maksiat meloloh tidak bertaubat, sulit diterimanya akan suatu doa. Oleh sebab itu sering-sering beristighfar gitu loh. Malaikat aja memberi kesempatan, apalagi Allah ya. Ketika orang tersebut tidak mau bertobat selama hidup, selalu bermaksiat dan tidak mau bertobat, tiba-tiba ketika dia dicabut ruhnya, dia masih ada kesempatan meminta ampun kepada Allah, menyesal, maka seketika dosa tersebut akan dihapus oleh Allah. Orang yang sudah berbuat maksiat lalu disertai dengan taubatan nasuha, dosanya sebesar apapun seperti gunung, ya, bagaikan langit dan bumi, semuanya akan terhapus bagaikan anak yang baru lahir. Tuh. Allah itu ya dalam Al-Quran itu tidak pernah berfirman, saya bosan, ini hamba ini sudah melakukan dosa 3 kali, 5 kali, tidak usah, saya tidak akan terima taubat kamu. Tidak ada. Saya tidak akan mengampunimu. Tidak ada Allah berfirman seperti itu. Malah barang siapapun yang minta ampun kepadaku, saya akan ampuni. Meskipun dosanya daripada hambanya itu berkali-kali, itu sama Allah ya. Tapi selalu bertobat ya, maka oleh Allah akan diampuni. Cuman hambanya yang bosan meminta ampun kepada Allah. Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya. Cuman hambanya yang bosan minta ampun kepada Allah. Kenapa kok bosan? Kadang lupa. Kenapa kok lupa? Ya karena hiburan yang kita miliki gitu. Kita hidup nunggu mati. Nunggu apa? Ya nunggu mati kita hidup ini. Supaya tidak bosan menunggu mati, oleh Allah dikasih hiburan berupa teman, kerabat, orang tua, dikasih harta. Ini hiburan semua supaya kita tidak bosan menunggu mati. Karena sibuk dengan hiburannya, akhirnya lupa kepada Allah. Nyaman dengan hiburannya, lupain. Bagaimana caranya bersyukur, lupa saudara. Kita bercanda dengan teman, kita senang karena kita dikirim ya oleh orang tua dan sebagainya. Itu hiburan semua. Pada dasarnya kita hidup hanya menunggu mati. Ada yang bilang menunggu menggapai cita-cita. Tidak, iya kalau nyampe umur kita. Pada hakikatnya orang hidup hanya menunggu mati. Supaya tidak bosan dalam menunggunya, Allah dikasih hiburan, teman, berupa harta, uang dan sebagainya. Ini hiburan semua. Kalau sudah sibuk dengan hiburan, lupa kepada Allah, lupa bagaimana caranya bersyukur. Tuh. Maka sering-seringlah ingat mati, sering-seringlah bersyukur ya. Karena kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur ya, kita malah ditambahkan. Minimalnya orang bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Tapi bersyukur sebetulnya bukan alhamdulillah saja, tapi menggunakan nikmat Allah dengan digunakan untuk melakukan kebaikan. Kita bisa sehat ya, kita diberi nikmat sehat ya, kita rajin ibadah, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji dan ngaji. Kita diberikan tangan ya, tangan yang normal, tidak tangan yang terpotong atau dan sebagainya, tak pengkor dan sebagainya. Itu ya diberi dibuat untuk kebaikan gitu loh. Bukan malah kita diberi tangan malah mencuri gitu.
Atau kita diberi tangan malah mukul temannya, mendolimi temannya. Kalau ada teman kalian yang didolimi oleh orang lain dan mereka minta bantuan, kalian wajib membantunya. Kalau kalian tidak membantu, efeknya nanti di alam kubur, gitu. Maka akan dipukul oleh malaikat yang sudah pernah dijelaskan di depan. Paham sampai di sini ya? Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Al-Fatihah.